Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini kita akan membahas mengenai analisa fundamental kripto untuk pemula. Jadi di sini saya akan mengajari teman-teman bagaimana cara melihat nilai intrinsik suatu project altcoin. Karena teman-teman paham, sekarang altcoin itu jumlahnya banyak sekali. Ada puluhan ribu yang tercatat ya, mungkin udah ratusan ribu bahkan jutaan altcoin yang ada, itu menyebabkan kita memperoleh namanya paradox of choices. Iya, saya tahu banyak yang bilang bahwa fundamental itu nggak penting. Yang penting hype. Kalau ada hype itu bisa naik. Tapi dengan fundamental kita tahu benar apa yang kita pegang barangnya. Sehingga ketika ada goyangan harga seperti kemarin kita ini tidak goyah. Itulah mengapa teman-teman terutama yang pemula yang nggak ngerti gimana caranya lihat fundamental suatu project. Yuk tonton video ini sampai selesai. Kita juga punya buat teman-teman komunitas gratis tempat di mana teman-teman bisa memperoleh update harian dari kita. Kemudian juga ada beberapa market outlook dan juga berita-berita yang kita share secara gratis di Discord kita. Jadi kalau teman-teman mau bergabung ke komunitas gratis Akademi Kripto, klik link di bawah. Nah, sebenarnya apa sih analisa fundamental? Jadi analisa fundamental itu merupakan suatu analisa di mana ada beberapa faktor-faktor yang kita perhatikan di dalam suatu project altcoin. Pertama teknologi, kemudian utilitas, tokenomics, dan juga faktor-faktor pendukung yang lain. Jadi ketika teman-teman ini mau membeli sesuatu, pastikan dulu teman-teman tuh tahu barangnya. Itu barang siapa, itu kerjaannya ngapain, berapa banyak token yang udah beredar di market, developernya kayak gimana. Itu adalah hal-hal yang sangat penting teman-teman perhatikan sebelum teman-teman beli. Jangan asal karena dengar temennya, oke saya beli Aster, kami ikut beli Aster. Oke saya beli XPL, terus ikut beli SPL, akhirnya turun lebih dari 50%. Jadi penting sekali untuk mengetahui suatu fundamental, karena ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatiin. Pertama, kegunaan proyek. Itu ngapain sih proyeknya? Apa yang mau di-solve? Karena sama seperti bisnis, altcoin itu sama seperti bisnis. Ketika dia tidak melakukan apapun, ya dia tidak memiliki nilai. Contohnya apa? Kita doing business di sini. Kita media kripto paling besar, kita platform edukasi paling besar, ya tujuannya ngajarin kalian supaya kalian ngerti kripto. Itu adalah value kita. Sama dengan altcoin. Altcoin kalau nggak ada fungsinya apa-apa ya dia hanya jadi batu. Oke, dia tidak memiliki suatu thesis yang kuat. Kemudian kedua, tim pengembang. Siapa yang ngerjain? Kalau di sini ya Akademi Kripto, Timothy sama Kali Masada itu yang ngerjain. Ketiga, komunitas. Gede nggak komunitasnya? Semakin gede suatu komunitas, berpeluang besar suatu project itu dikenal orang. Sama kayak Akademi Kripto. Suatu project, komunitasnya gede. Orang banyak yang tahu. Kemudian adopsi pengguna, ya itu adalah jumlah orang yang menggunakan project tersebut, produk tersebut, sama juga ya dengan Akademi Kripto. Yang gunakan juga banyak orang. Kemudian terakhir ya data on-chain, di mana kita bisa membedah ya struktur kedalaman depth dari suatu altcoin itu dengan melakukan analisa on-chain. Karena semua hal di blockchain itu sifatnya transparan dan kalian bisa melihatnya. Apa itu? Analisa fundamental kripto. Jadi fundamental itu suatu genre yang mana udah ada dari zaman dulu. Dulu orang tuh dua analisa pakemnya mereka, analisa teknikal, kedua analisa fundamental. Analisa fundamental ini digunakan ke banyak sekali aset kelas dari saham, oke, dari currency, kemudian fundamental dari properti dan juga komoditas-komoditas yang lain. Jadi kripto itu udah niru yang dulu sebelumnya udah ada ya. Sebelumnya itu fundamental tuh sama ya, cara valuasi dan lain sebagainya. Mungkin istilahnya saya ngomong, matrix-matrixnya itu ada perbedaan istilah, tapi overall itu sama. Kalau kita ngomongin ya, adopsi apa, misalkan perusahaan Walmart ya kan perusahaannya udah publik. Kita lihat revenue-nya, oke, kita lihat misalkan berapa banyak orang yang ke sana, itu sama juga dengan di kripto ya. Kripto juga ada protokol revenue. Ada juga daily active address. Itu kan pelanggannya yang pakai jaringan tersebut tuh berapa banyak. Itu adalah matrix yang bisa teman-teman perhatikan. Ya, ini ada 3 ya, jenis matrix utama, ada matrix on-chain, matrix project, dan juga matrix keuangan yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, orang yang selalu memiliki mindset tentang fundamental itu adalah mereka yang selalu berpikir jangka panjang. Saya setuju ketika kamu mau trade jangka pendek, fundamental doesn't matter.
Kalau kamu mau scalping, saya mau buka posisi hari ini, saya mau close nanti malam, yaitu kamu memang nggak harus lihat fundamental, kamu cukup lihat technical, kamu lihat pattern, kamu juga lakukan analisa derivatif, kemudian kamu lihat ya open interest, CVD, volume dan lain sebagainya untuk kamu eksekusi. Masuk hari ini, keluar nanti malam. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Karena kita juga di dalam ngasih sinyal harian ke teman-teman yang males cari, nggak pengen, mungkin lagi belajar. Tapi juga pengen belajar sambil lihat hasil atau sambil dapat hasil. Kita di dalam ada ya teman-teman untuk course di Akademi Kripto, kita kasih sinyal harian ke teman-teman setiap hari kamu bisa melihat apa yang kita lakukan sebagai wujud analisa internal kita. Jadi kita cari ini ke teman-teman, kita saringin nih mana yang potensi jadi top gainer setiap harinya. Supaya apa? Ya supaya teman-teman nggak kelewatan bisa belajar ya sambil makan ikan untuk di dalam. Jadi link ada di bawah buat teman-teman yang mau bergabung ke Akademi Kripto. Nah, mengapa fundamental ini penting? Jadi kita kalau nggak memiliki suatu keyakinan, saya ngomongnya conviction, kita nggak tahu project itu ngapain, kita juga nggak tahu prospek dia ke depan itu kuat atau lemah. Sama seperti melihat bisnis. Misalkan kamu tawarin saya bisnis, oke warung bakso. Saya kan juga harus lihat ya, kamu berapa pendapatan kamu? Berapa banyak customer yang beli kembali? Berapa banyak orang yang puas? Berapa banyak orang yang suka dengan tempatnya? Itu adalah hal yang saya analisa untuk saya melihat kamu ini bisnisnya punya prospek atau enggak. Sama juga dengan altcoin. Misalkan oke ini ada protokol A. Apa ini? Layer 1. Oke, saya harus melihat berapa banyak yang pakai jaringan layer 1 tersebut. Brandingannya seperti apa? Kira-kira bertambah nggak orangnya setiap harinya? Fitur yang buat dia lebih oke daripada layer 1 yang lain apa? Misalkan transaction per second-nya tuh lebih cepat. Atau misalkan oke ini lebih retail friendly, fee-nya lebih rendah. Nah itu adalah suatu uniqueness. Kita ngomongnya unique selling point. Ya, itulah mengapa ya dengan fundamental yang solid suatu project itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Solana itu udah around ya dari sekitar tahun 2020-an ya. Jadi teman-teman harus paham juga nggak serta-merta jadi Solana yang sekarang. Ethereum udah juga sejak ya tahun 2013-an. Jadi teman-teman harus paham bahwa mereka ini nggak di sini dalam waktu yang dekat doang. Oke, mereka ini udah ada di sini sejak lama. Karena bagi beberapa orang yang memiliki nilai fundamental ya dalam pikiran mereka dan mereka mengamini betul banyak sekali ya fund-fund di luar sana yang memiliki konsep ya thesis driven investing. Jadi mereka itu berinvestasi sesuai dengan tesis tertentu. Mereka tuh paham bahwa project-project ini memiliki nilai, beneran digunain. Jadi kalau teman-teman mau mengambil ya suatu pendekatan value investing di kripto, teman-teman bisa melihat fundamentalnya. Meskipun kalau kita ngomong fundamental itu only matters 20% ya, 50% yaitu adalah naratifnya, ya 30% itu adalah technical analysisnya, ya 20% itu baru fundamentalnya. Meskipun 20% ya itu adalah sesuatu yang tetap harus kita perhatikan. Mengapa kita penting untuk melihat fundamental? Pertama mengurangi risiko. Warren Buffett pernah ngomong, ya meskipun beliau ini adalah orang saham, cuman banyak sekali hal-hal make sense yang dia sampaikan itu applicable juga buat kripto. Beliau ini menyampaikan teman-teman bahwa ketika kita berinvestasi, kita itu harus menerapkan margin of safety. Jadi kita membeli sesuatu itu yang relatif under value. Keadaan under value itu merupakan keadaan di mana value dari suatu kripto itu lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Itu adalah sesuatu yang under value. Sementara sesuatu yang over value itu harga pasarnya itu jauh lebih tinggi daripada nilai dia seharusnya. Sehingga ketika kita membeli sesuatu yang under value, under its own value, ya misalkan market price-nya itu masih segini ya, tapi value-nya itu harusnya segini. Misalkan dia dijual altcoin ini di pasar $100. Padahal kamu tahu harusnya dia ini $200. Karena apa? Protokol yang lain dengan market cap yang sama, TVL yang sama, usage user dan juga jaringan yang sama, ini dia dinilai segini. Nah ini berarti dia tuh bisa naik 2 kali lipat lagi. Nah di situ mengapa ya risiko ini berkurang ketika kita membeli sesuatu yang lebih fundamental base. Dan kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kamu tahu ya itu seperti apa produknya, seperti apa projectnya. Ada market dump kayak kemarin 40% minus sehari, kamu oke, this will come back. Ya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Apa elemen-elemen yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ini melakukan analisa fundamental?
Pertama itu adalah utility. Dia ini ngapain? Solusi apa yang dia tawarkan? Karena banyak ya teman-teman harus perhatikan bahwa permintaan yang tinggi ya itu menunjukkan dia memiliki prospek yang cukup bagus, dan teknologi blockchain itu selalu melakukan yang namanya inovasi. Ada layer one, oke, ya base layer, kayak jaringan. Terus kemudian dia lambat, fee-nya tinggi, keluar layer 2 ya sebagai solusi untuk layer one yang memiliki blockchain trilemma problem. Dan kemudian ada layer 3 ya, lebih application models dan lain sebagainya. Jadi blockchain itu pun selalu berkembang. Teknologi dan juga inovasi itu adalah dua kata yang tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ngomong utility itu selalu comes back to inovasi. Ya, inovasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan. Apakah suatu token ini memiliki suatu use case atau enggak? Karena banyak sekali ya, kita berada di era di mana hype yang terlalu tinggi itu membuat orang itu jual beli batu. Kalau kita ngomong ya, Fartcoin. Apa fungsinya Fartcoin? Nothing. Kalau kita tanya lagi, Godzeus Maximus, apa fungsinya? Nothing. Apa fungsinya ya? Dog with head. Nothing. Kalau Solana ada fungsinya. Solana fungsinya apa? Untuk melahirkan dog with head. Untuk melahirkan Fartcoin. Karena dia adalah jaringan di mana token-token tersebut itu bisa dibangun. Itulah mengapa saya selalu punya prinsip yang udah saya omongin di publik dari dulu. Daripada kamu beli chip kasinonya, yang mending kamu beli kasinonya. Ya, kamu beli Solana itu sama dengan kamu beli kasinonya. Karena banyak sekali token-token yang dilahirkan di jaringan Solana. Jadi kamu harus paham juga bahwa sangat penting ya untuk membeli kasinonya ya daripada membeli token di kasinonya. Nah ini contoh ya utilitas. Memang Bitcoin itu kita ngomong digital gold. Itu batu. Emas pun juga batu. Dia store of value yang udah dianggap dan juga diakui nilainya oleh semua orang di dunia. Itu adalah fungsi dari Bitcoin. Sama seperti emas digital. That's it, that's all. Sementara Bitcoin ini tidak fleksibel, tidak berkembang, dan tidak bisa diprogram. Berbeda dengan Ethereum. Ethereum itu memiliki utilitas karena dia punya teknologi smart contract. Ethereum itu bisa dibangun. Kita bisa membangun sesuatu, ya, decentralized application di atas jaringan Ethereum. Itulah mengapa dia memiliki utilitas yang kuat untuk berbagai DeFi, decentralized finance, NFT, non-fungible token, game, dan lain sebagainya. Itulah mengapa orang sebut bahwa Ethereum ini adalah uang yang bisa diprogram. Ini adalah uang masa depan yang fleksibel sesuai dengan utilitas tertentu. Jadi di sini kita udah bisa melihat ya dua perbedaan landscape dari Bitcoin dan juga Ethereum itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat tokenomics, distribusi dari token dan juga model ekonominya. Karena percuma kalau misalkan mereka ini bagus. Oke, mereka punya fundamental yang oke. Mereka mau bikin layer one yang paling cepat di dunia, paling murah, nol fee dan lain sebagainya. Tapi harus dilihat juga tokenomicsnya seperti apa. Berapa banyak orang pegang berapa. Kalau misalkan ya tokenomicsnya itu sangat tersentralisasi, oke, artinya apa? Yang pegang itu lebih banyak adalah developernya sendiri, ya kamu memegang kepercayaan yang terlalu tinggi ke developernya. Artinya apa? Ya kamu store duit ke sana terus ketika harga suatu token itu naik. Jadi yang paling penting ya tokenomics itu harus rata. Rata artinya apa? Ya developer fine. Ya mereka butuh bagian. Mereka juga butuh makan bikin project ini. 2, investor. Gak masalah ya ada venture capital dan sebagainya. Karena mereka juga akan bantu naikin value suatu project. Kemudian ketiga, community ya yang mana biasanya dapat ya, airdrop dan lain sebagainya. Itu harus balance antara tiga itu. Jangan terlalu berat ke developernya atau terlalu berat ke investornya. Jadi memang harus rata. Tapi kebanyakan ya kalau kita melihat sekarang ya model dari tokenomics berbagai altcoin seperti Hyperliquid, ini mereka ya buang ya investor di tengah. Jadi itu tentang ya dari dev dan juga para early kontributor dalam jaringan tersebut, yang mana dia dapat airdrop ya dari hype terus menerus, dan itu adalah airdrop paling sukses sepanjang sejarah kripto. Jadi teman-teman harus perhatikan ya total supply, seberapa banyak maksimum token ini bisa ya diproduksi, kemudian circulating supply mengenai berapa banyak yang ada sekarang, dan maksimum supply ya ini
pol ya, itu bisanya berapa. Dan juga dilihat ya distribusi token dan juga holdernya awal tuh seperti apa, udah berapa banyak yang keluar, sampai kapan ya, schedule keluarnya itu juga harus teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa pakai ya Insight Unlocks, website yang gratis, itu untuk melihat ya kira-kira ini token mau unlock kapan. Kemudian juga lihat ya mekanisme bakar atau emisi. Kita tahu banyak sekali ya BNB itu deflationary, itulah mengapa harganya bisa naik terus. Beberapa project ya seperti ya kita ngomong pump fund dan lain sebagainya, mereka itu tidak melakukan yang namanya burn, tapi mereka itu buyback. Ya, it's kind of different ya daripada mereka melakukan yang namanya burn. Jadi mereka itu nggak dibuang tokennya, tapi mereka belikan lagi tokennya di market. Ya, pump fund, hyperliquid, WLFI juga itu memiliki strategi ya. 4.meme itu juga mereka memiliki strategi di mana mereka bikin protokol, mereka dapat revenue-nya buat beli tokennya di market. Oke, sehingga berharap apa? Ya mengalami kenaikan harga. Selanjutnya ada ya utility dalam ekosistem, karena token ya tanpa utility yang nyata itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Jadi mengapa ya Bitcoin ini memiliki tokenomics yang disukai oleh investor? Pertama ya dia supply-nya itu udah maksimal di 21 juta. Jadi kita tahu bahwa Bitcoin itu tidak akan bisa terbit lagi setelah dia hit 21 juta dan sekarang udah 19 juta sekian. Jadi tinggal sedikit Bitcoin yang bisa diperebutkan. Itulah mengapa banyak orang yang cukup bullish ya dengan tokenomics dari Bitcoin, dan juga semakin kecil penerbitannya karena adanya halving, dan juga makin lama yang ditambang itu udah habis. Dan tiga, ya selalu diminati orang sebagai store of value digital, hanya 21 juta, diakui semua orang, dan lain sebagainya. Itulah mengapa dia memiliki nilai. Selanjutnya kita bisa melihat ya matrix on-chain dan juga kinerja jaringan. Pertama penting untuk kita melihat jumlah transaksi dan volume transaksi. Kira-kira barang ini beneran dijual beli atau enggak. Atau fake demand-nya. Ini sangat penting. Kemudian kedua ya, kita bisa melihat apakah volume transaksi dan juga jumlah transaksi itu real atau tidak. Itu dengan melihat active address. Active address ini relatif sulit di fake. Ini menunjukkan apa? Apakah ada orang yang beneran pakai jaringannya. Teman-teman bisa pakai website tokenterminal.com untuk melihat ya secara gratis kira-kira dipakai nggak sih project ini. Artemis di Devi lama itu juga bisa teman-teman gunakan juga. Selanjutnya teman-teman juga melihat ya untuk matrix stackingnya apakah bertambah terus atau berkurang. Kemudian hash rate-nya ya untuk altcoin ya berbasis proof of work ini juga penting untuk dilihat apakah miner mereka profitable atau enggak. Kemudian teman-teman lihat biaya transaksi dan juga TVL, total value lock, atau seberapa banyak aset yang dikunci dalam platform tersebut. Ini penting ya matrix untuk diperhatikan terkait dengan berbagai ya project-project DeFi. Ada juga matrix lain ya seperti volume, order book, kemudian lihat juga ya di NFT marketplace-nya, lihat juga untuk in-game transaction count-nya kalau dia memang project gaming. Kemudian juga lihat ya stable coins reserve, itu juga sangat penting teman-teman melihat. Nah teman-teman juga bisa melihat ya aktivitas developer dan juga pertumbuhan komunitasnya apakah bagus atau stagnan. Karena komunitas yang berkembang itu akan buzzing around. Kita tahu ya Hyperliquid itu punya komunitas sendiri ya sampai orang username-nya di belakangnya ada .hl. Ya, itu menunjukkan dia support Hyperliquid, dan ya mereka akan terus ngomongin Hyperliquid, nggak berhenti-berhenti sampai semua orang dengar. Nah selanjutnya ya developer activity ini juga teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa lihat ya seperti apa solid atau tidak ya smart contract-nya itu di website seperti GitHub. Dan juga teman-teman lihat roadmap-nya apakah mereka ini omon-omon atau enggak, apakah mereka ini kerjain beneran atau tidak. Kemudian juga lihat ya inovasinya, karena ya kita lihat ya contoh project seperti Hyperliquid, Aster, mereka terus melakukan inovasi, ya mengembangkan, bikin jaringan sendiri, kemudian bangun meme coin juga banyak di sana. It's a very inovatif ya. Itulah mengapa banyak ya dulu mengkritik ya Hyperliquid, dibedain juga ya dengan DYDX dulu, cuman Hyperliquid menunjukkan kalau dia project yang memang lebih komplit. Selanjutnya, media sosial penting untuk melihat apakah aktivitasnya bagus di Twitter, di Discord, di Telegram. It's a very important thing. Kemudian terkait ya dengan sentimen komunitas, apakah orang bullish atau bearish in the project, it's very important. Terus dilihat growth rate-nya. Apakah Telegram grupnya, Discord-nya, Twitter-nya itu berkembang over time atau enggak. Karena penting juga kamu lihat, oke ini naik nih bulan yang lalu 5.000 sekarang 7.000.
Nah, itu penting untuk teman-teman perhatikan. Selanjutnya ya teman-teman harus ya penting untuk melihat ya developernya ini berjalan ideal atau enggak sesuai dengan komunitas mau. Karena pentingnya ada komunitas. Komunitas itu seringkali ya teman-teman mereka ini memperhatikan developernya ini ngapain. Mereka ini fungsinya adalah check and balances. Mereka memastikan developer ini melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Jadi mereka akan mengaudit ya developer ini kerja atau enggak, dan biasanya mereka akan selalu nagih di komunitasnya. Selanjutnya lihat analisa kompetitor dan pasar, karena ya sama seperti Hyperliquid keluar kemudian Changpeng Zhou endorse Aster ya, dan juga Aster tiba-tiba juga langsung naik. Harus dipahami ya adanya kompetitor dan juga posisi pasar. Pentingnya atau cara melakukan analisa kompetitor, pertama lihat pesaing utama. Kamu bisa buka tab di CoinMarketCap, bisa buka tab di CoinGecko, kemudian search top layer 1. Nah, di situ baru kelihatan tuh, itu kamu lihat semua pesaingnya. Kamu bisa pakai website seperti artemis.com, nah it's free, teman-teman bisa pakai. Terus perhatikan ya, teman-teman bisa compare side to side. Misalkan, oke saya mau compare market cap dari misalkan ya Ethereum sama Solana, TVL-nya, jumlah penggunanya dan sebagainya, itu juga bisa di sana. Kemudian kamu lihat analisa competitive advantage. Oke, misalkan Solana ini lebih menang. Kenapa? Karena dia lebih retail friendly. Orang transis lebih mau main di sana daripada di BNB atau di Ethereum. Kemudian teman-teman lihat ya risiko persaingannya apa. Oke. Apakah beneran atau cuman false claim dan juga klaim kosong. Teman-teman perlu juga ya melihat tim pengembang dan juga kemitraan apakah mereka jalan atau tidak. Teman-teman lihat ya identitasnya, mereka pernah ngerjain apa, reputasinya seperti apa, track recordnya, proyeknya berhasil atau enggak, oke, eksekusinya oke atau enggak, dan juga partnership dia bekerja dengan siapa aja. Misalkan dia oke ini partnership dengan Google Cloud, partnership dengan Nvidia, ya, partnership dengan perusahaan-perusahaan lain, it will be more bullish ya. Selanjutnya penting teman-teman untuk melihat white paper dan juga roadmap ya suatu project, karena itu sebagai pratinjau apa yang mereka lakukan ya. White paper yang penting itu dia logis, tidak bombastis, dan juga tidak plagiat. Karena itu adalah 3 hal yang paling penting. Logis, masuk akal atau enggak. Misalkan ini adalah jaringan USDT zero fee ya. Kamu harus lihat, kamu baca white papernya apakah logis atau tidak. Terus kemudian misalkan dia mau targetin, ini adalah akan ya menjadi kripto ya paling besar di dunia, itu kan terlalu bombastis ya, itu harus kamu coret. Dan ketiga ya bebas plagiarisme, kamu lihat apakah dia ini ya ini sesuai atau enggak ya dengan yang ada ya. Jangan-jangan dia ini udah comot ya punya orang terus akuin ini punya dia. Selanjutnya penting melihat roadmap, dia mau kapan ngapain ya, dia mau ngapain kapan tanggal berapa. Ini penting untuk kamu lihat ya. Takutnya nanti dia misalkan menjanjikan oh ini akan launch produknya ya di tanggal sekian, tapi ketika udah tanggal sekian produknya nggak ada. Itu penting ya untuk kamu tagih ya nanti ke developernya. Penting juga ya teman-teman lihat rekam jejak ya, roadmap-nya juga, karena ketika ya kamu nggak lihat ya roadmap-nya dengan baik dan benar ya, itu kamu akan missing out something. Ini contoh ya roadmap dari Ethereum, mereka akan melakukan ya banyak sekali the merge, the search ya, the scourge, the first ya, the parts, the splurge ya, ini banyak sekali update yang akan mereka lakukan. Kamu harus lihat, kamu harus perhatikan juga. Nah, selanjutnya penting untuk melihat keamanan proyek dan juga kepatuhan mereka terhadap regulasi. Pertama, ya kamu harus audit smart contract-nya, apakah oke atau enggak. Kemudian lihat apakah ada riwayat insiden, pernah dihack atau tidak. Apakah dia ya cukup terdesentral atau tidak ya, karena banyak ya beberapa jaringan yang memang nggak terdesentral ya. Misalkan ada transaksi mencurigakan di freeze, yaitu itu menunjukkan ya kalau dia tidak terlalu terdesentral. Teman-teman lihat juga kualitas code-nya, bisa lihat di GitHub. Nah, kepatuhan regulasi ini juga penting karena teman-teman ya kalau lihat status hukum ini juga penting. Contohnya XRP, Ripple, ini bermasalah dengan SEC. Dia dapat legal case dari SEC dan itu menghambat ya pertumbuhan proyek mereka. Kemudian teman-teman juga lihat ya kebijakan pemerintah lokal seperti apa. Ya kalau di Indonesia ada OJK dan juga Bapepti. Teman-teman lihat juga ya KYC compliance dan juga risiko legal lain. Apakah pernah terlibat hukum? Ya contohnya Terra Luna, ya XRP dan sebagainya. Karena misalkan ya Terra Luna pernah bermasalah atau FTX ya dengan FTT-nya pernah bermasalah. Kalau dia bikin project lagi, teman-teman juga harus mawas diri. Itulah mengapa ya
nggak bisa di sini melakukan analisa fundamental itu hanya dengan satu matriks, hanya dengan satu faktor. Teman-teman harus melakukan riset yang holistik, riset yang 360 derajat ke semua aspek ya harus teman-teman perhatikan. Dan apa aja ya tools dan juga sumber data untuk analisa fundamental yang bisa teman-teman gunakan ya. Pertama ya situs data agregator. CoinMarketCap dan juga CoinGecko itu adalah dua yang paling top tier ya. CoinMarketCap ini diakuisisi oleh Binance dan CoinGecko ini perusahaan based on Singapore ya. Ini sangat bagus, teman-teman bisa melihat dia real time akan update market cap, volume perdagangan, max supply ya. Teman-teman langsung bisa pakai CoinMarketCap dan juga CoinGecko untuk melihat data blockchain. Selanjutnya Blockchain Explorer ya, ini ada Etherscan untuk Ethereum ya, BSC Scan untuk BSC dan juga Snowtrace untuk Avalanche. Fungsinya apa? Di sini transaksi di blockchain itu telanjang, nggak ada privasinya. Jadi kalau kamu pengen lihat suatu wallet ini ngapain aja, kamu bisa copy paste ya address walletnya di dalam Etherscan. Di situ kelihatan dia ngapain aja. Oke. Analisa on-chain yang lain yang udah dibuat dalam grafis ya, dalam pie chart ya, dalam infografis lain yang membuat teman-teman lebih mudah, itu ada Glassnode, CryptoQuant, dan juga Santiment ya. Ini adalah Glassnode ini yang levelnya institusi, CryptoQuant banyak yang free ya, Santiment ini juga masih memulai tapi juga relatif oke. Cuman saya saranin ya Glassnode is the best one. It's institutional grade ya, on-chain analytic yang bisa teman-teman pakai, cuman minusnya ya dia mahal buat full feature-nya. Untuk DeFi, untuk lihat ya, decentralized application ini bisa pakai DeFi lama, token terminal, Depth Radar. Saya suka token terminal karena lebih oke ya infografisnya. Gambarnya juga lebih oke dan juga dia cenderung gelap ya. DeFi lama juga bisa gelap atau terang, dia lebih ke infografis ya. Tapi kalau yang teman-teman mau ekspor laporan keuangannya ya, financial statementnya, network functionnya ya, itu bisa pakai token terminal dan juga ini sifatnya gratis. Selanjutnya ada media ya, CoinDesk, Cointelegraph, The Block, tapi ya Akademi Kripto juga punya media juga. Teman-teman bisa follow kita di Instagram, kita kasih setiap hari update ke teman-teman, atau klik link Discord di bawah supaya teman-teman bisa tahu apa yang kita lakukan di dalam. Nah, selanjutnya ya, ketika kita ini memiliki tools, kita melakukan analisa itu sifatnya itu data driven. Artinya apa? Kita nggak ngasal, ada data, ada fakta, ada angkanya. Kamu nggak melakukan sesuatu tanpa sumber. Ya, kamu do your own research dan kamu melakukan sesuatu itu dengan benar. Nah, ini contoh nyata ya analisa fundamental di project crypto. Ya, kalau Bitcoin kita lihat it's a store of value ya. El Salvador beli Bitcoin sebagai store of value karena dia percaya fiat itu akan selalu nol nilainya, sehingga mereka bikin ya Bitcoin strategy ya, ini yang mereka lakukan. Oke, karena fundamentalnya apa? Hanya 21 juta di 2140 udah habis. Secara on-chain adopsi meningkat, ya aktivitas jaringan tinggi ya, dan developernya udah anonim dan juga dia sulit ya secara fundamental ditiru oleh project yang lain. Selanjutnya ada Ethereum, tempat di mana building decentralized application, bangun DeFi lending, DEX, NFT market cap, game, dan juga decentralized ya autonomous organization ya, di mana secara tokenomics dia ini supply-nya nggak fix ya, nggak kayak Bitcoin, tapi inflasi yang terkendali dan TVL-nya ya terus mengalami kenaikan, ya, ekosistemnya adaptif, penggunanya bertambah, dan secara developer kita melihat Ethereum ini ada lebih ya dari 6.000 developer aktif bulanan dan komunitasnya terdesentral dan dia melakukan upgrade ya terus-terusan. Ada the search, the first, the purge, the spurge ya, ini adalah banyak sekali upgrade yang bisa mereka lakukan supaya bisa unlock full potensial dari jaringan mereka. Jadi apa kesimpulan analisa fundamental untuk pemula ini? Teman-teman harus pahami ya. Pertama kamu harus ngerti dia itu ngapain, fungsinya apa. Kalau fundamentalnya lemah, ya besar kemungkinan dia tidak melakukan ya expand secara value. Tapi kalau fundamentalnya kuat, besar ya dia akan melakukan expand value. Kemudian lihat ya angka, data, supply ya, biarkan oke. Jangan hanya ya ini rumor atau janji, kamu harus lihat ya, biarkan data yang berbicara, lihat tim, lihat transparansinya, pakai tools yang beneran untuk teman-teman melakukan riset. Karena never trust, always verify, dan saya harap teman-teman tahu dengan detail bagaimana pemula melakukan analisa fundamental. Selanjutnya saya akan lakukan analisa teknikal untuk pemula, analisa
hype ya, analisa naratif untuk pemula. Dan buat teman-teman yang mau dapat update video seperti ini ya, pengumuman pertama, yuk gabung Discord Akademi Kripto free, link ada di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.